Alright guys, welcome back to my channel ya. Hari ini kita mau ada market update sedikit ya guys ya, tentang beberapa cryptocurrency yang lagi in saat ini ya. Sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dengan Gamermologi di sini kita ingin mengajak para gamer dan para anak muda Indonesia untuk bergabung di komunitas kita karena kita akan membagikan hal-hal tentang cryptocurrency, airdrop, nantinya peluang-peluang tentang cryptocurrency yang bisa membuat teman-teman menjadi kaya nanti ke depannya. Tapi ingat satu lagi, kita bukan financial advisor ya. Teman-teman harus melakukan analisa sendiri, melakukan riset sendiri karena kita bukan financial advisor ya. Jadi semua yang ada di sini kita bikin tujuannya hanya untuk entertain dan mengedukasi para anak muda dan gamer Indonesia biar bisa mendapat pengetahuan yang cukup tentang cryptocurrency karena cryptocurrency ini merupakan masa depan. Karena saya yakin orang-orang yang bermain cryptocurrency ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya dari cryptocurrency. Untuk itu kita harus banyak belajar tentang cryptocurrency dan market update. Jadi kita tahu apa yang akan terjadi kira-kira ke depannya. Oke, kita mulai ya guys ya. Oke, sebelum kita masuk, nah ini ada satu Filecoin ya guys ya. Filecoin ini lagi bagus banget ya kan. Posisi dia saat ini di ranking 16 guys, lagi sedang naik daun ya. Harga dia saat ini $126, kurang lebih kenaikan 25% di 24 jam terakhir ya kan. Tapi kita lihat juga nih ya guys, selain itu apa aja, dia mulai dari Oktober Oktober 2020 harganya pembukaan di 109 ya, 109 sekarang di 126 ya, belum naik itu banyak, tapi dia udah tembus all time high dia berarti. Udah ya, berarti ini menandakan sesuatu yang bagus guys, karena dia sudah turun kemudian berhenti lama ya, tidur, kemudian dia tembus all time high dia. Jadi dia sebenarnya belum gitu naik banyak ya, dari kita lihat dari berapa tadi, tertinggi dia 109 sekarang jadi 126. Wah, ini sih mantap banget sih guys. Kalau menurut saya ini potensi bagus untuk terbang lagi, bisa guys. Bisa terbang lagi ya guys, ini boleh banget untuk dibeli jadi salah satu portfolio kalian ya kan. Nah nanti kita lihat dulu nih perusahaan ini apa sih, Filecoin ini yang bagus atau enggak ya guys ya. Nah tapi yang menariknya ini guys, circulating supply dia baru 3% guys, dari maksimal supply dia tuh 2 miliar koin, dia masih kecil banget ini guys, masih kecil banget. Jadi saat ini market cap dia tuh sekitar 7 miliar dengan hanya sirkulasinya baru 3% aja guys ya. Kalau dia fullnya bisa sekitar 250 guys, mungkin ini juga sangat menarik guys ya, dengan segini bisa dapat segini. Kalau tadi makin banyak mungkin harganya bisa makin tinggi guys ya. Nah mungkin full supply dia ini saat 250 ini mungkin nanti kalau saat Ethereum juga udah harganya udah naik dan Bitcoin juga naik ya guys ya. Jadi menurut saya sih ini boleh dibeli guys ya kan. Untuk jangka menengah sih ini bagus guys. Dengan menengah dan panjang ini juga bagus ya guys ya. Karena supply masih sedikit, harganya cukup bisa mengalami kenaikan ya kan. Bagus, trading volume-nya juga bagus. Nah, kita lihat dulu Filecoin ini apa sih ya kan. Filecoin ini bisa dibaca di sini ya. Nah, dia ini menyimpan data ya, storage humanity most information. Jadi data kita yang paling penting itu bisa disimpan di sini kan. Nah, dia dapat the project rise 205, dapat pendanaan guys ya, pendanaan di 2017 ya kan. Yang investasi dia ini banyak guys, perusahaan-perusahaan terkenal guys. Salah satunya setahu saya ada Coinbase ya, ada Coinbase yang macam-macam lah, yang gede-gede guys. Banyak yang investasi di dia ya guys ya. Coinbase ini. Nah, foundernya ini adalah John Bennett ya, yang mengkreatin dari file system itu. Dia juga pernah lulusan dari Stanford dan ya protokol labs ini yang paling banyak dipakai di cryptocurrency ini guys 2014 ya. Jadi ini foundernya good ya, John Bennett ini sudah dikenal oleh banyak orang di dunia cryptocurrency ya, dia sering ciptain protokol-protokol hebat ya guys ya, makanya dapat pendanaannya gede banget guys ya, salah satu pendanaan paling gede ya dia, $205 juta ya untuk ini. Nah kan base ya kan, Space Race nih, bagus banget nih. Nah saat ini dia bisa dibeli di mana? Ada di Gemini, ada di Kraken, ya kan, yang gede-gede juga Huobi ya, dan Binance nih, Binance, Coinbase Pro udah ada semua tuh guys. Wah hebat nih, makanya dia harganya cukup bagus ya karena udah listing di exchange besar nih di dunia guys ya. Di Indodax juga ada setahu saya sih, Indodax ada ya, Indodax ini ada juga file ini. Jadi teman-teman yang bagi yang ingin melakukan transaksi bisa coba.
Indodax ya, fill. Ya, ya di Indodax ada guys, ya udah ada. Jadi teman-teman boleh beli juga nih. Nah, kita lihat transaksinya di Indodax itu sekarang fill udah lumayan banyak guys ya, sekitar 717 miliar ya. Berarti ini udah salah satu yang mau dilirik orang juga guys, dilirik orang. Oke. Ya. Oke, kita lihat apa lagi nih di sini. Nah, ini dulu nih guys, saya lihat nih. Yang investasi di dia guys, ada yang Coinbase, ya kemudian Skype juga investasi di dia ya. Oke, kemudian kita masuk sekarang berita dari Bitcoin guys ya. Bitcoin mengalami kan penurunan guys. Nah, tapi ini Bloomberg bilang nih prediksinya bisa sampai 400 kali. Tuh, gila nggak guys? Bloomberg nggak ngomong loh guys. Nah, kan? Nah, Bloomberg analis ya kan, risk off of choice investor ya kan. Nah, 400.000 BTC would be rim in history. Oke lah, kita nggak usah ngomong 400.000 dulu lah guys ya. Ya, 400.000 ini gede banget, gila ya. Saya sih yakin sih minimal sih tahun ini sih Bitcoin akan tembus di 100.000 US dollar ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Memang ini menuju akhir-akhir bulan nih kita harus aware ya, karena penutupan bulan Maret biasanya tuh di Maret tuh agak negatif ya guys ya. Tapi setelah Maret akan timbullah di bulan April yang kita tahu kemarin saya udah bahas di video sebelumnya bahwa April ini 90% bullish guys. 90% bullish, jadi akan rally lagi. Tapi ingat teman-teman juga harus siapkan exitnya. Kita nggak pernah tahu juga kapan bisa turun. Diprediksi kalau Bitcoin ini mencapai angka 100.000 ya kan, itu altcoin juga akan rally kan, tapi setelah mencapai 100.000 dia bisa aja terkoreksi 30-40% dulu sebelum terbang lagi nanti guys ya. Artinya teman-teman harus siapkan exit strategi. Exit strategi itu seperti apa? Nanti kalau saya pribadi sih akan mungkin keluar di bulan April akhir atau Mei ya kan. April ini berita bagusnya itu kita akan ada Visa Merchant Payment kan. Visa Merchant Payment ini bahkan menerima Bitcoin, ETH, Litecoin, Exchange, banyak deh, Cardano juga ya. Jadi ini April ini pasti bagus ya kan. Tapi setelah April kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah akan bagus lagi atau enggak. Jadi kita masih wait and see ya kan. Tapi kalau saran saya, cryptocurrency ini kan high risk ya, high risk banget, high risk. Jadi teman-teman nggak pernah boleh pakai uang misalnya uang darurat, uang utang, apalagi nggak boleh. Nanti kalau nyangkut teman-teman akan stres sendiri ya. Jadi benar-benar harus uang dingin yang dingin banget ya, minimal teman-teman nggak pakai sekitar 3 tahun lah duitnya, tidak akan kita saya pakai 3 tahun, artinya teman-teman pas untuk transaksi di cryptocurrency. Tapi kalau misalnya duitnya saya mau pakai minggu depan nih, saya berharap dimasukin Bitcoin hari ini besok naik 200% ya kan, jangan berharap seperti itu. Mendingan kalau begitu jangan masuk ke cryptocurrency, itu saran saya ya. Jadi daripada itu mendingan teman-teman siapkan uang tiap bulan, misalnya nabung berapa ya kan, masukin ke cryptocurrency yang kira-kira bakal naik, yang seperti ADA atau Ethereum ya kan, FIL juga boleh ya kan. Jadi teman-teman bisa beli sedikit demi sedikit, nggak perlu di trading kan ya kan, beli sedikit demi sedikit, ntar lama-lama koin teman-teman banyak. Itu bagi yang punya uangnya sedikit-sedikit ya guys ya. Nah, saran saya seperti itu ya guys. Oke. Kita lihat ada berita apa lagi ya kan. Nah, itu guys ya. Nah, ini kita lihat ya. Lah, ada beberapa file nih. Nah, ada satu lagi Clay nih. Cuman saya belum bahas ya Clay ini seperti apa. Theta ya. Theta ini udah di-mention bahwa bakal sama salah satu FD7 itu dia bakal jadi yang bagus juga guys ya. Nah, ini ada yang menarik guys. Tweetnya dari CEO-nya Binance guys ya. CEO-nya Binance bilang Bitcoin is still closer to zero than 1 juta dolar. Kamu dapat mengimplementasikan ini dalam banyak cara guys ya. Terserah teman-teman kira-kira ini maksudnya apa. Bagi si CEO-nya dia bilang ini masih we still early, not a financial advice ya kan. Maksudnya apa nih guys? Saya juga seperti bingung ya dengan maksud dia. Bitcoin itu lebih dekat ke 0 daripada 1 juta. Tapi bagi si Z ini dia ini masih awal gitu guys ya. Saya juga bingung nih ya guys. Jadi seperti apa ya? Kalau saya nangkepnya Bitcoin ini masih awal. Bagi dia itu harga sekarang itu masih 0. Kalau menurut saya ya kan harga dia masih 0 ya kan, daripada menuju 1 juta. Jadi sebenarnya ini masih awal ya kan. Jadi
Bitcoin ini akan menuju 1 juta. Kalau menurut saya ya, dia menganggap 60.000 ini masih awal, masih menuju masih nol kecil, karena dia pernah nge-tweet kan, dia pernah nge-tweet itu ya, bahwa lu boleh simpen tweetan gua, katanya waktu itu dia pernah nge-tweet ya kan, bahwa Bitcoin seharga 60.000 itu cheap. Dia bilang murah sekali ya kan. Kalau sekarang teman-teman berpikir Bitcoin itu 60.000 mahal, dia bilang itu cheap. Kalau itu menurut saya sih, menurut saya ya, bagi dia Bitcoin ini masih nol ya kan, belum 1 juta, masih jauh gitu kan. It's still closer to zero kalau menurut saya ya kan. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman sendiri boleh mengartikan sendiri ini artinya seperti apa. Kalau bagi saya, dia tetap optimis dengan Bitcoin. Artinya gak usah pusing-pusing ya teman-teman, jangan diliatin harian juga ya kan, dia main aja tiba-tiba ntar dia naik sendiri ya kan. Oke. Oke, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat ya kan. Nah, jadi untuk trading, untuk investasi pilihan berikutnya adalah Filecoin ya guys. Filecoin ini menarik ya guys. Teman-teman boleh beli ya sekitar 5-10% dari portfolio teman-teman. Oke, salam smart gamers ya guys.